Perkenalkan, nama saya Rama Tulong. Nama saya Indra. Halo, nama saya Stephanie Caroline. Halo, nama saya Paulina Arumsari. Nama saya Stephanie Maria Gunawan. Joshua Aditya. Setelah lulus dari pendidikan Sekolah Pilar, melanjutkan lagi pendidikan ke Angkasa Aviation Academy, batch 8 di periode 2014 sampai 2015. Saya lulus tahun 2013. Setelah lulus dari Pilar, saya sekolah di New Zealand, di Le Cordon Bleu New Zealand, ngambil Diplôme de Cuisine, jadi French Cuisine. Setelah lulus dari New Zealand tahun 2015, saya kembali ke Jakarta, terus ngambil S1 Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Sekarang lagi skripsi tahap akhir. Saya lulusan pertama Sekolah Pilar Indonesia tahun 2013. Setelah dari Pilar, saya melanjutkan ke pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, dan saya sudah lulus sarjana kedokteran. Sekarang saya sedang menjalani koas tahun terakhir, sebenarnya 6 bulan lagi saya sudah selesai dari koas di UKI. Setelah dari Pilar, saya melanjutkan studi di Binus University International. Lalu tahun 2018 saya pindah ke Newcastle UK untuk melanjutkan studi fashion design di Northumbria University. Saya lulus dari Sekolah Pilar Indonesia tahun 2013, melanjutkan ke Universitas Tarumanegara, Fakultas Psikologi, lulus tahun 2017 kemarin. Saya saat ini sedang bekerja di perusahaan kontraktor di Tata sebagai junior engineer. Saya baru masuk bulan Maret kemarin. Sampai dengan saat ini saya sudah bekerja selama 9 bulan. Sekolah Pilar menyenangkan buat saya, Bu. Pergaulannya di sekolah sangat bagus, lain dari sekolah lain. Di Sekolah Pilar tidak hanya mengajar nilai teori, tapi juga diimbangi dengan praktek dan diskusi yang kita lakukan di Pilar. Pilar itu nggak selalu mementingkan tentang nilai pribadi ya. Berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang lain yang bikin patokan untuk pintar itu adalah nilai gitu, Bu. Padahal di Pilar kita dididik untuk menghadapi dunia nyata setelah dari SMA ini. Menurut saya di Pilar itu kan kita muridnya sedikit, jadi guru pasti akan lebih put more attention to us dibanding kayak sekolah-sekolah lain yang sekelas bisa 20-30 orang. Itu kan pasti gurunya lebih gak fokus sama kita. Jadi mungkin kita lebih diperhatikan. Di Pilar ada 7 Habits. Itu walaupun saya pas belajar 7 Habits tuh kayak apaan sih, tapi setelah di dunia nyata emang itu ya berguna somehow. Buat saya Sekolah Pilar Indonesia itu unik, Bu, dan menyenangkan. Karena saya awalnya pindahan dari Papua, datang ke Jakarta, saya masuk ke Pilar, di mana Pilar itu mengajarkan semuanya base-nya Inggris, sedangkan saya waktu itu bahasa Inggrisnya masih sangat-sangat buruk. Terus saya masuk ke sini, ke suatu lingkungan baru, dan saya merasa sangat nyaman di lingkungan ini, Bu. Karena semua yang diajarkan Pilar itu kayak make sense saja. Pengalamannya sih beda banget, Bu. Soalnya kenapa papa mama saya pilih untuk sekolah di Pilar, karena memang sekolah Pilar itu visi misinya beda dengan sekolah-sekolah konvensional lainnya. Yang pertama, mungkin sekolah Pilar itu tidak terlalu mengedepankan akademiknya banget, tapi di satu sisi melihat potensi anak muridnya di segi yang lain. Misalnya saya mungkin lebih ke artnya, dan mereka benar-benar ngelihat itu, Bu, nggak cuma kayak harus nilai doang gitu. Jadi kalau Pak Menteri Pendidikan sekarang bilang bahwa mereka mau menguatkan pendidikan karakter, saya rasa sih sebenarnya Sekolah Pilar Indonesia mah udah dari dulu menerapkan itu, dari mulai 7 Habits tuh udah dari saya SMP. Pengalamannya sih senang banget, Bu, belajar di Pilar, apalagi saya dari SMP kan, Bu. Pelajarannya menurut saya awal waktu SMP agak susah karena beda dari sekolah sebelumnya, karena kan Pilar berbasis bahasa Inggris. Tapi perlahan-lahan tuh diajarin ada kelas reading class ya, terus jadi kayak makin lama tuh Inggrisnya semakin bisa lebih baik gitu, Bu. Terus jadi bisa ngikutin pelajaran, terus ada UN juga. Pokoknya suasana kondusif pelajaran tuh bener-bener enak gitu, Bu, nggak bikin stres. Saya paling banyak itu di SMA. Karena apa? Karena saat SMA itu saya mengikuti program-program yang memang sudah dicanangkan oleh Sekolah Pilar itu untuk
kita harus ikuti student exchange. Kami ke Australia, di mana kami harus tinggal di rumah orang sana dengan budaya yang beda. Ya, itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ya kalau pesan buat adik-adik yang mau menghadapi UN, nggak usah terlalu tegang. Jadi apa yang kamu persiapkan itu pada hari HUN itu ya yang harus kamu perform. Prosesnya setahun sebelum UN, usahakan keluarkan semua yang udah kamu latih. Jangan terlalu memaksakan diri juga, karena pada saat hasil UN keluar, kalian lulus, sebenarnya bukan masalah hasil nilai UN. Yang masalah adalah bagaimana kamu memilih penjurusan pada saat kuliah, apa yang kamu sukai, itu yang kamu perdalam. Menurut saya kalau ujian nasional itu jangan terlalu dibawa stres. Kalian belajar semampu kalian aja, jangan kalian paksakan aku harus belajar sehari 6 jam, ya kan otak orang beda-beda. Jadi do as you can, do as your best, dan enjoy the process. Semangat aja terus belajar, karena gimana ya, seseorang itu tentu harus belajar, karena di dalam hidup setelah sekolah pun tetap ada proses pembelajaran gitu loh. Tapi jangan dibawa stres belajarnya. Ketahuilah diri sendiri menurut saya. Kalau misalnya kamu tahu gimana cara kamu bisa belajar, efektifnya kayak gimana, ya udah pasti dapet. Saya harap ini bermanfaat ya. Anak-anak terus pertahankan mandiri, berbudi pekerti, menghargai keberagaman itu penting. Itu semua praktis nilai implementasi di masyarakat itu semua kepake. Jangan terlalu stres dalam belajar. Bener-bener jangan terlalu stres. Tapi bukan berarti jangan belajar juga. Tetap belajar semampunya, tetap usaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi jangan terlalu dibawa stres, karena kalau terlalu dibawa stres itu pasti kalian ntar nggak bisa maksimal pas ngerjainnya gitu.